Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kali ini kita akan belajar menggambar 3 dimensi dengan AutoCAD ya. Baik, langsung aja. Untuk yang pertama kita belajar AutoCAD 3 dimensi. Yang paling penting adalah ketika mau menggambar, ini adalah tampilan untuk menggambar 2 dimensi. Untuk merubah menjadi 3 dimensi, kita pilih ini, 3 dimensi modeling atau basic. Saya lebih suka ke 3 dimensi modeling. Baik, langsung aja kita akan belajar yang di posisi ini, extrude, lock, revolve, swap. Untuk yang part sekarang adalah extrude. Baik, langsung aja saya akan menggambar kotak. Selalu baca yang di bawah ya, specify first corner point. Kita pilih titik pertama, kemudian saya pilih dimensi 1200. Ini untuk lengthnya ya, panjangnya ya. Saya isi lagi 1200. Bentar, kita klik di sini. Kemudian kita extrude. Tapi ini akan saya kasih copy beberapa. Ini saya export dulu. Oke. Yang pertama kali untuk extrude, yang paling utama untuk diperhatikan adalah ini. Saya membuat ada 3 gambar karena memang saya harus menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, ketika gambar itu garis, 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 garis. Ketika kita extrude, ini saya copy lagi 1 kali lagi. Ketika garis ini kita extrude, ini, kemudian kita klik garis ini, dia akan memanjang, tetapi gambar ini sangat tipis karena dia hanya sebuah surface ya, atau permukaan. Kalau kita view seperti ini, gambarnya tipis. Kalau kita extrude semuanya ini, katakanlah kita tadi extrude-nya kita blok, extrude, nah gambarnya berlubang. Jadi ini sebuah permukaan. Tapi kalau kita ingin berbentuk utuh, ini saya geser dulu, berbentuk utuh, garis-garis ini harus kita satukan. Copy, kita satukan dengan cara pilih draw. Ini ada region, kita klik ini, region, kita blok. Saya ulangi, draw, region, kemudian ini select object, 1, 2, 3, 4, atau bisa juga kita ngeblok seperti ini, kemudian enter. Select object sudah selesai, karena 4 ini yang akan kita select, kemudian kita enter. Nah, gambar ini sudah menjadi permukaan. Baru kita bisa extrude ke atas. Saya ulangi, extrude, select object, kemudian enter. Nah, sini disuruh mengisi
specify height of extraction. Ini saya naikkan tingginya 25. Ini sudah menjadi 3 dimensi maupun itu tidak tipis seperti ini ya. Ini surface. Kemudian cara yang kedua untuk menggabungkan garis-garis ini, kita bisa pilih join. Nah, ini join. Jadi kita pilih di modify, join, kemudian select source object, objek yang akan kita gabung, select semua, kemudian enter. Ketika kita enter, gambar ini sudah bergabung, tidak garis yang satu-satu seperti tadi, dan gambarnya sudah menjadi polyline. Kalau tadi saya undo dulu, nah saya copy lagi, ini bentuknya line bukan polyline, tapi ketika kita sudah join kemudian enter, menjadi polyline, close, ada tulisan yes, berarti ini sudah tertutup. Kalau ini tidak tertutup, tidak ada tulisannya. Fungsi dari tertutup itu supaya walaupun kita tidak perlu regen, ini pun bisa kita regen, bisa undo, tetapi bisa juga langsung kita extrude karena sudah polyline dan sudah tertutup, kita bisa extrude 25 atau ini saya isi 60. Nah, kita bisa extrude. Kemudian ini untuk polyline, karena saya tadi menggambarnya dengan kotak, atau mungkin ketika saya menggambarnya dengan ini, gambarnya juga sudah polyline, saya extrude langsung bisa extrude. Kita bisa dengan mengetik ini, memencet extrude ini, atau dengan mengetik extrude. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau sudah bentuk polyline, kita bisa langsung extrude. Ini karena saya menggambarnya dengan ini tadi, atau circle, dia sudah menjadi polyline. Ya, kotak ini tadi, ketika saya menggambar tadi dengan kotak, dia juga sudah menjadi polyline. Karena menggambar kotak bisa juga dengan melalui garis seperti ini, garis. Kalau ini berarti kita harus join dulu atau kita bikin region. Kalau ini sudah berbentuk polyline karena kita menggambar dari draw yang kotak ini, kita bisa langsung extrude tanpa harus dibuat region. Saya rasa ini sudah cukup untuk extrude. Oh iya, untuk extrude ada beberapa macam ya. Tadi yang extrude solid, gambar solid seperti ini. Tapi di sini juga ada surface yang seperti ini, ada surface. Ini juga ada extrude. Kita klik, ketika kita klik, karena bentuknya garis, dia langsung berbentuk surface. Tetapi walaupun bentuknya kotak, ini saya bentuk kotak gini, ini sudah polyline, tetapi saya memang ingin extrude model extrude model surface, kita bisa. Jadi kalau kita klik ini, langsung klik ini, secara default dia akan membentuk surface. Tetapi ketika kita extrude, kemudian kita baca ini select object, tapi kita belum mau menselect, belum memilih, kita pilih mode. Nah, di sini ada pilihan dua, solid, berarti yang berbentuk seperti ini, surface adalah yang berbentuk tipis. Nah, cuman surface ini kalau bentuknya garis putus-putus, surface ini berdiri sendiri, setiap permukaannya ini
berdiri sendiri, dia tidak bergabung. Jadi kalau kita select dia tetap satu-satu, tapi kalau ini kita klik langsung jadi satu, karena gambar dasarnya adalah dari kotak yang polyline. Ketika kita extrude ada pilihan dua, saya ulangi ya, saya del dulu, kita bikin rectangle atau kita bikin garis ini 1, 2, 3, 4. Karena ini tidak polyline, kita bikin join dulu, join kita ketik atau kita bisa pilih sini, ini juga join ya. Ini sudah jadi, close, yes. Kalau ini sudah tertutup, kita extrude. Kalau secara default dia akan memilih solid ya, tetapi ketika kita klik extrude mode, kita pilih ini solid apa surface. Kalau kita pilih surface, gambarnya akan menjadi extrude permukaan hanya surface aja. Tetapi kalau kita extrude mode solid, kita akan bentuknya menjadi solid. Tapi secara default kalau kita memang langsung solid, tidak perlu pilih mode, secara default dia akan menjadi solid. Ini bisa default secara solid karena posisi kita di home atau di solid ini. Di solid ini juga ada extrude di sini. Nah, dia akan secara default akan menjadi solid. Tapi ketika posisi kita di ribbonnya di posisi tab yang surface, kita extrude, otomatis akan berbentuk surface. Baik, saya rasa untuk extrude sudah cukup tutorialnya. Untuk part 1 extrude saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.